Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Ulil Fadilah. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya PIAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Sudah tidak asing lagi nama beliau, yakni Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Beliau lahir pada 8 September 1948 di Kedawung, Jember, dari pasangan Kiai Haji Ahmad Syaha dan Hajah Siti Fatimah Zahra. Sejak kecil ia memang sudah terbiasa melakukan riyadhah, thariqat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan berpuasa dan tidak tidur. Apabila manusia taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendekat kepadanya. Sebab yang terjadi di dunia adalah atas kehendaknya. Kita manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan, katanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah bersama kehendak hambanya. Tambahnya. Langsung saja di sini yaitu kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Dalam kesehariannya, kehidupan Kiai Ahmad Muzaki Syah sangat bersahaja. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamal ajaran Torekot Qadiriyah, Kiai Haji Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Penulis merangkum beberapa kejadian supranatural yang pernah terjadi. Kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Muzaki, yakni yang pertama, truk kehabisan solar. Suatu malam, jamaah manakib dari Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Muzaki melewati jalan itu. Dia menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh sopir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan masyhul, supir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. Yang kedua, menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi saat Kiai Muzaki makan bersama keluarga, tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Muzaki saat itu sedang makan siang, terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya Kiai Muzaki kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan. Tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu Kiai Muzaki terkejut. Ceritanya persis sama dengan yang dilihatnya saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Muzaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga ia bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tetapi bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, siapa ahli atau terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan selamat. Suara itu sangat jelas terdengar. Tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang berjiwa ikhlas atau muslim yang akan selamat. Yang selanjutnya, bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004 di Desa Besuki, Kabupaten Situbondo. Ketika itu, seorang wanita jamaah manakib melahirkan, namun malang tak dapat ditolak, bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya akan syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah sepakat untuk
tidak memberitahukannya, maka dibiarkannya ibu itu menangis. Sementara itu segala macam keperluan pemakaman disiapkan, jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya meninggal. Itulah sebabnya dia memohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. "Mana anakku? Saya mau gendong sebentar saja. Saya mau lihat wajahnya," kata ibu itu sambil menangis. Pihak keluarga merasa iba, lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya. Serta-merta sang ibu mendekap jasad anaknya. Sambil menangis sang ibu berkata, "Ya Allah, andaikan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini, saya akan mengajaknya mengikuti zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayat bayi itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya, bekas air wudhu jadi sumber mata air. Masih di Situbondo, tepatnya di desa Jambaran. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika, Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, dia tidak mendapatkannya. Kebetulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakannya untuk berwudu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudu itu menjadi mata air. Kemudian penduduk setempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Yang selanjutnya, sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itulah yang dimilikinya. Maklumlah, dia hanya seorang petani miskin. Petani itu bisa mengikuti zikir manaqib bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah. Maka dengan perasaan penuh keyakinan, petani itu menyiramkan air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada juga yang dituangkan ke dalam mulut hewan naas itu. Atas kekuasaan Allah yang maha besar, sapi itu hidup lagi. Selanjutnya, menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999, ketika Kiai Haji Muzaki dan rombongan dihadang sekitar 30 orang bersenjata tajam dalam perjalanan menghadiri pengajian ke desa Cerme, Probolinggo. Dengan tenang ia membuka serban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghadang itu tak bergerak sama sekali. Yang selanjutnya, sembuh dari kebutaan. Dalam pengajian di desa Tegal Cuwet, Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Haji Muzaki menyembuhkan seorang lelaki bernama Bawasen 41 yang menderita buta selama 11 tahun. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ia berdoa. Aneh, saat itu juga Bawasen merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak, alhamdulillah saat itu juga ia bisa melihat kembali. Sembuh dari lumpuh. Berkat karomah pula Kiai Haji Muzaki mampu menyembuhkan seorang lelaki yang lumpuh ketika ia diundang dalam sebuah pengajian di Desa Karangan, Kecamatan Panti, Jember, pada 10 Oktober 2003. Ketika itulah Taufik Mustafa, kerabat Kiai yang sudah bertahun-tahun lumpuh, mendadak dapat berjalan. Mula-mula ia hanya ingin bertemu dan berjabat dengan Kiai. Ia mencoba mendekat tapi tak bisa berjalan, bahkan jatuh terguling. Ia hanya sempat menyentuh ujung jubah Kiai Muzaki, tapi beberapa saat setelah itu ia dapat berjalan. Kesimpulan dari karomah-karomah Kiai Haji Muzaki di atas tadi, sebagai pengamal ajaran Torekot Qadariyah, Kiai Haji Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya beberapa kali ia membantu orang atau melawan kebatilan.
yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Beberapa kejadian supranatural yang pernah terjadi, kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Muzaki diantaranya: 1. Truk kehabisan solar. Yang kedua, menghentikan mobil dari jarak jauh. Yang ketiga, bayi mati hidup kembali. Yang keempat, bekas air wudhu jadi sumber mata air. Yang kelima, sapi mati hidup kembali. Yang keenam, menghentikan rombongan penjahat. Yang ketujuh, sembuh dari kebutaan. Dan yang kedelapan, sembuh dari lumpuh. Yang telah saya sampaikan tadi di atas. Demikianlah penyampaian saya mengenai tentang karomah-karomah Kiai Haji Muzaki Syah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.